Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Tapi bohong. Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elisa Mulyana, NIM 2423130055 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep harta dalam Islam. Pengertian harta dalam Islam. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara halal sesuai syariat Islam. Selanjutnya, kedudukan harta. Yang pertama, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, ujian untuk manusia. Cara memperoleh harta yang halal. Pertama, bekerja keras dengan cara yang jujur. Kedua, berdagang dengan prinsip syariah. Yang ketiga, menghindari riba, gharar, atau ketidakjelasan dan maisir, yaitu perjudian. Dan yang terakhir, warisan dan hibah yang sesuai syariat. Konsep kepemilikan harta. Yang pertama, hak individu. Setiap individu berhak memiliki dan mengelola harta hasil kerja kerasnya. Yang kedua, hak sosial. Sebagian harta wajib dikeluarkan untuk masyarakat melalui zakat dan sedekah. Dan yang ketiga, harta tidak kekal. Semua harta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Fungsi harta dalam Islam. Pertama, sebagai sarana ibadah yang terdiri atas zakat, infak, dan sedekah, dan membantu kaum duafa. Yang kedua, sebagai alat ujian. Apakah digunakan untuk kebaikan atau keburukan? Dan yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Harta dan akhirat. Harta yang berkah membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, harta yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber kebinasaan pada manusia. Prinsip-prinsip pengelolaan harta. Yang pertama, keseimbangan, yaitu tidak bersikap boros, tabzir, atau terlalu kikir. Yang kedua, keadilan, membagi harta secara adil baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial. Harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk membantu kaum yang membutuhkan. Zakat sebagai instrumen pemurnian harta. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab. Tujuan zakat adalah membersihkan harta dari sifat rakus dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain zakat, Islam juga menganjurkan infak dan sedekah sebagai bentuk kedermawanan. Larangan terkait harta. Islam melarang perbuatan yang merusak tatanan kehidupan melalui harta seperti menimbun harta tanpa manfaat. Yang kedua, mencari harta dengan cara haram. Dan yang ketiga, menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi.
Fungsi harta dalam Islam. Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga oleh para ulama usul fikih, persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu ad-daruriyat al-khamsah atau 5 keperluan pokok yang terdiri atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, misalnya Allah menentukan hukuman pencarian bagi pencuri sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata. Apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, dan mengeluarkan bayaran sebagai gantinya. Yang terakhir, menerimanya dalam penyelesaian. Harta dalam Islam memiliki kedudukan penting sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan prinsip halal, adil, dan bertanggung jawab. Selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi, harta juga memiliki fungsi sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam mengajarkan keseimbangan antara mencari harta duniawi dan mempersiapkan bekal akhirat. Harta dalam perspektif ekonomi Islam. Konsep harta dalam pandangan ulama Hanafiyah adalah kebendaan, yakni sesuatu itu ada di alam nyata. Apa yang berlaku dalam tradisi manusia, semua atau sebagian, menyatakan kehartaan suatu benda, memperolehnya, bersaing padanya, mengeluarkan bayaran sebagai gantinya, dan menerimanya dalam penyelesaian. Apa yang tidak berlaku antara manusia tidak termasuk harta, sedangkan sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syarat tetapi berharga bagi sebagian yang lain. Harta yang tidak bernilai. Harta memang menjadi idaman semua manusia karena akan memudahkan mereka hidup di dunia. Ramai berusaha mencari banyak harta yang boleh dalam kehidupan. Manusia boleh senang dengan harta. Manusia juga bisa menyalahgunakan harta tersebut. Disebabkan kepentingan harta terhadap manusia sama ada di dunia atau akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut banyak sekali di dalam Al-Quran. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. Selanjutnya kesimpulan. Harta dalam Islam dipandang sebagai nikmat sekaligus amanah yang harus dikelola sesuai syariat. Pengelolaan harta yang baik dapat membawa keberkahan, sementara kelalaian atau keserakahan terhadap harta dapat membawa kerugian di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk selalu berhati-hati dalam memperolehnya, menggunakannya, dan membagikannya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Harta adalah amanah yang harus dikelola sesuai syariat. Digunakan harta
Saya wassalamualaikum bro.